Pegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ya, jadi ini adalah dasar pembentukan semangat untuk berjamaah. Jamaah seluruh kaum muslimin atau minimal adalah jamaah al-fajar. Pertama apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Ini ada beberapa penafsiran bahwa tali Allah itu ada yang menafsirkan adalah Al-Quran, ada yang menafsirkan janji Allah, ada yang menafsirkan syahadatain. Ya. Bapak sekalian, saya ingin mengupas ya bihablillah, tali Allah, yaitu syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah janji kita kepada Allah SWT. Dari kata la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, itu mengandung makna bagaimana kita tauhidullah, kita mentauhidkan Allah. Kita punya satu kesamaan, bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Rabb kita, ilah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun diperintahkan untuk senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama mencari kesamaan. Pertama adalah tauhidun niyah. Bagaimana kita berusaha untuk menyatukan, menyamakan niat kita sebagai seorang mukmin. Apa itu? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, mati dan hidupku lillah, untuk Allah Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf, ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah SWT, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga la tuhsuha, tidak terhitung. Sehingga mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sebagai ekspresi rasa syukur ini adalah ketika alhamdulillah kita diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir di tempat ini, tempat yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan memperpanjang iktikaf kita sampai syuruk insyaallah, dan kita isi dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah.
Ayat yang saya baca di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, adalah ayat sebagai dasar pembentukan pribadi kita sebagai seorang muslim. Kemudian ayat selanjutnya, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini merupakan dasar pembentukan semangat kita dalam berjamaah, ya. Kemudian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita agar umat yang sudah terhimpun dalam jamaah, ya, wal takum minkum ummatun, untuk melakukan gerakan dalam rangka menebar kebaikan, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah kira-kira 3 ayat yang mari kita sama-sama untuk kita pelajari, ya. Pertama, dasar pembentukan pribadi seorang muslim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat terbesar yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah hal yang harus kita pertahankan, kita syukuri, dan terus kita pupuk, kita perkuat keimanan ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat 15. Ini mari kita sama-sama menyimak ayat ini. Sebagai konsekuensi keimanan kita adalah bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Jadi iman yang menancap dalam hati kita ini tidak ada sedikit pun keraguan. Tsumma lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka membuktikan keimanan itu dengan berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur. Merekalah orang-orang yang benar. Jadi iman yang sudah kita ikrarkan dengan lisan kita dan sudah kita yakini di dalam hati kita dan sudah kita buktikan dengan amal perbuatan, ini merupakan sebuah anugerah Allah yang luar biasa. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama jaga, mari kita sama-sama rawat, mari kita sama-sama perkuat dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, perintahnya adalah takwa dengan sebenar-benar takwa. Jadi dasar pembentukan pribadi yang kedua setelah kita beriman kepada Allah adalah takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ini dari Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu yang pertama adalah engkau mentaati Allah dan tidak durhaka. Yang kedua, engkau senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan. Dan yang ketiga adalah engkau senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan tidak ingkar atau tidak mengingkari, tidak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dasar yang kedua adalah takwa, dan ini setiap pekan kita diberi wasiat oleh khatib kita untuk senantiasa ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Bahkan kalau khatib lupa menyampaikan wasiat takwa padahal ini bagian dari rukun khutbah, maka khutbahnya tidak sah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan diikuti dengan satu perintah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah Bapak sekalian, mari kita terus kita pupuk, kita jaga, kita rawat ketakwaan yang ada dalam diri kita. Yang kemudian yang ketiga adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ini maknanya adalah Islamiyatul Hayah. Bagaimana kita mengislamkan kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita berusaha untuk mengislamisasi kehidupan pribadi kita terutama. Kemudian kita lanjutkan, kita perluas dengan kehidupan keluarga kita, kehidupan lingkungan kita, kehidupan tempat kerja kita. Ya, Islamiyatul Hayah. Bagaimana kita berusaha untuk mengislamisasi kehidupan kita. Kita jadikan kehidupan kita secara pribadi atau kelompok dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita atau tempat kerja kita agar sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Inilah perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, secara integral, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi perintahnya Bapak-Ibu sekalian, saya ulang, adalah udkhulu fis-silmi kafah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Karena kadang-kadang di antara umat Islam menerima satu ajaran Islam dan menolak yang sebagian yang lainnya. Ini satu hal yang harus kita hindari. Karena ancaman Allah sungguh sangat luar biasa. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya? Maka balasannya adalah kehinaan dalam kehidupan dunia, dan besok di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Maka mendengar ancaman Allah dalam ayat ini, Bapak-Ibu sekalian, maka mari kita sama-sama berusaha untuk menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang selaras, kehidupan yang diwarnai, kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini sekali lagi nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Sebuah kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi perlu pembuktian, perlu perjuangan kita untuk merealisasikan dalam kehidupan kita. Contoh kecil misalnya bagaimana kita cara berpakaian. Ya, mungkin kalau laki-laki sudah paham bahwa auratnya itu dari lutut sampai mana Pak? Sampai pusar. Ya. Maka mungkin yang sebagai pembuktian Islamiyatul Hayah, mengislamisasi kehidupan kita, mungkin yang punya celana pendek jangan dipakai keluar rumah gitu kira-kira. Salah satu contohnya. Bagaimana kita mengajak kepada istri atau anak perempuan kita untuk sama-sama menutup aurat, dan kita tahu aurat wanita adalah seluruh muka, seluruh tubuh maksudnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini satu contoh saja di antara banyak contoh untuk bagaimana kita berusaha untuk mengislamisasi kehidupan kita, menjadikan hidup kita sesuai dengan Islam. Bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bertutur kata dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bekerja dan sebagainya. Ini semua sudah
dijelaskan dalam panduan syariat Islam. Dan mudah-mudahan mari kita sama-sama berusaha terus untuk menyempurnakan, memperbaiki agar kehidupan kita selaras dengan ajaran Islam. Udkhulu fis-silmi ka'affah. Jadi inilah dasar pembentukan pribadi muslim. Pertama adalah iman, yang kedua adalah takwa, dan yang kedua Islamiyatul hayah. Bagaimana kita berusaha menjadikan kehidupan kita ini sesuai dengan Islam. Kemudian ayat selanjutnya masih dalam surat Al-Imran ayat 103 sekarang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ya, jadi ini adalah dasar pembentukan semangat untuk berjamaah. Jamaah seluruh kaum muslimin atau minimal adalah jamaah al-fajar. Pertama apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Ini ada beberapa penafsiran bahwa tali Allah itu ada yang menafsirkan adalah Al-Quran, ada yang menafsirkan janji Allah, ada yang menafsirkan syahadatain. Ya. Bapak sekalian, saya ingin mengupas ya bihablillah, tali Allah, yaitu syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah janji kita kepada Allah SWT. Dari kata la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, itu mengandung makna bagaimana kita tauhidullah, kita mentauhidkan Allah. Kita punya satu kesamaan, bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Rabb kita, ilah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun diperintahkan untuk senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama mencari kesamaan. Pertama adalah tauhidun niyah. Bagaimana kita berusaha untuk menyamakan niat kita sebagai seorang mukmin. Apa itu? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, mati dan hidupku lillah, untuk Allah, Rabb semesta alam. Inilah Bapak sekalian tauhidun niyah. Bagaimana kita menyatukan niat kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah tentu untuk Allah, untuk menyembah Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bekerja untuk Allah, mencari ridha Allah. Ketika kita berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat dan sebagainya, ini adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah niat kita yang harus kita luruskan sebagai pengamalan dari surat Al-An'am ayat 162 ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, bahwa dengan la ilaha illallah kita mengakui tauhidul akidah. Kita mempunyai keyakinan yang sama, memiliki akidah yang sama. Rukun iman kita 6 sama, rukun Islam kita 5 sama. Ya. Kemudian kalau kita lihat sebagian orang, saya tidak mengatakan sebagian orang yang beriman ya, sebagian orang yang rukun imannya dikurangi, sholatnya beda, itu ada sekali. Nah, sementara kita tauhidul akidah, kita sama-sama memiliki keyakinan yang sama, akidah yang sama. Kemudian tauhidul fikrah, kita memiliki, mudah-mudahan ini sama-sama kita samakan persepsi kita, pandangan kita, fikrah kita, bahwa kita memiliki kesatuan fikrah, kesatuan pemahaman, kesatuan visi, kesatuan misi. Ya, apa itu? Pertama, tentu ya, misi atau tujuan besar kita adalah mardotillah. Bagaimana Allah ridha kepada kita. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardotillah wallahu raufum bil ibad.
Al-Baqarah 207. Dan sebagian manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Dan inilah mudah-mudahan menjadi visi besar kita, obsesi besar kita adalah bagaimana Allah ridha kepada kita. Apapun yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah visi pertama kita. Pandangan pertama kita. Yang kedua tentu saja mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti Allah masukkan ke dalam surga. Dan ini adalah merupakan kunci atau tolak ukur kesuksesan. Dan ini menjadi cita-cita kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran 185. Setiap yang bernyawa akan mengalami al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan besok di hari kiamat akan disempurnakan balasan amal-amal kalian. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang Allah jauhkan, Allah hindarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka merekalah orang-orang yang sukses. Dan ini mudah-mudahan menjadi visi kita. Visi ke depan kita adalah bagaimana kita dihindarkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian apa lagi kira-kira dalam kehidupan saat ini pun, kira-kira mari kita sama-sama satukan visi kita. Kita semua sepakat insya Allah bahwa dakwah Islam harus marak, syiar Islam harus berkembang. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Kita sepakat juga bahwa Masjid Al-Fajar itu harus makmur. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ila akhir ayat. Jadi bukti keimanan kita ketika kita memakmurkan masjid-masjid Allah, salah satunya Al-Fajar ini. Dan kita sepakat, walaupun di antara kita ada perbedaan pemahaman barangkali, tapi tujuan besar kita, visi besar kita adalah dakwah. Visi besar kita memakmurkan masjid harus menjadi prioritas. Perbedaan sedikit di antara kita pemahaman fikih mudah-mudahan tidak menjadikan kita berpecah belah dan sebagainya. Dan ini sudah diingatkan, sudah diwasiatkan oleh ustadz-ustadz kita untuk kita senantiasa bersatu padu dalam rangka untuk memakmurkan masjid ini. Apalagi visinya Pak kira-kira? Kita ingin pengajian di tiap-tiap lingkungan kita itu marak. Ini mungkin juga mudah-mudahan menjadi keinginan kita. Nah, inilah mari kita sama-sama satukan. Kita sudah mendapatkan persamaan pandangan, persamaan fikroh, permasalahan pemikiran, dan ini menjadi modal bagi kita untuk terus kita menyatukan langkah dalam rangka li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Kemudian tauhidul ummah, kesatuan umat. Tentu sebagai sebuah umat ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Tentu kita idealnya adalah pemimpinnya adalah orang yang adil dan terpercaya, dan yang dipimpin senantiasa taat kepada pemimpinnya selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian dari Muhammadur Rasulullah kita mendapatkan pemahaman tauhidur risalah. Satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan semuanya sama. Ajarannya di Indonesia sama dengan yang di Arab, sama yang di seluruh dunia. Di Amerika, kemudian di Afrika, di Australia, wahdatur risalah, tauhidur risalah. Sama ajarannya. Dan tauhidul uswah, sama rujukannya, sama contohnya.
yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah saya menyampaikan ya, tali Allah ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah memiliki kesamaan Rabb kita Allah SWT, kesamaan niat kita lillah dalam rangka mencari ridha Allah, kesamaan pemahaman kita, kesamaan akidah, kesamaan uswah, kesamaan ajaran, ini semuanya sudah kita sama-sama miliki. Kemudian yang kedua, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi dasar semangat berjamaah kita pertama selain kita berpegang pada tali Allah adalah wala tafarraqu, jangan kita berpecah belah. Ada sebuah ungkapan ulama ini yang mungkin mari kita sama-sama fahami, yaitu kita diminta untuk bersatu untuk hal-hal yang kita sepakati dan bertoleran untuk hal-hal yang kita perselisihkan. Saya ulang lagi. Ya, kita bersatu untuk hal-hal yang kita sepakati. Tadi saya sebutkan banyak ya, kita sepakat memakmurkan masjid, ya, mensyiarkan dakwah itu kita sepakat. Sementara kita toleran, berlapang dada untuk hal-hal yang kita perselisihkan. Ada perbedaan di antara kita, mari kita ya bersikap toleran. Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini kisahnya ketika ya terjadi peperangan ratusan tahun antara suku Aus dan Khazraj di Madinah. Karena karunia Allah dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya mereka bersaudara, mereka bersatu karena Islam. Suatu ketika ada pemimpin dari suku Aus dan Khazraj, itu dilihat oleh seorang Yahudi kok mesra banget, kok akrab banget, mereka rukun sekali. Si Yahudi ini gak senang, akhirnya mengutus seorang kepercayaan untuk nimbrung, untuk ikut dalam pertemuan pemimpin Aus dan Khazraj itu. Maka orang kepercayaan Yahudi kemudian mengingatkan akan masa lalu mereka yang senantiasa berperang. Terus mereka ya menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan dengan mengingatkan sejarah masa lalu bahwa mereka suku Aus dan Khazraj ini senantiasa apa? Senantiasa berperang, bermusuhan dan sebagainya. Dan terus upaya itu dilakukan oleh, akhirnya terdengar oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah melerai dan mendamaikan serta mengupayakan agar mereka senantiasa ya rukun dan bersatu. Jadi Bapak sekalian, kisah ini dalam semangat kita membangun, semangat kita berjamaah adalah bagaimana menyatukan hati. Ya, dari ayat itu sekali lagi Allah mempersatukan hati Aus dan Khazraj sehingga mereka menjadi saudara. Ta'liful qulub, menyatukan hati, ini barangkali merupakan satu hal yang mudah-mudahan Allah berikan pada kita. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena menyatukan hati itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinnallaha lagi wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah yang mempersatukan hati manusia, Allah SWT. Kalau sekiranya engkau membelanjakan seluruh harta yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, niscaya engkau tidak akan sanggup menyatukan hati. Maka Allah lah yang berkuasa untuk menyatukan hati manusia. Innahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah sekalian, kita berharap bahwa selama ini kita senantiasa berkumpul secara fisik, berjamaah, sholat berjamaah, kita berkumpul fisik. Kegiatan taklim kita berkumpul secara fisik.
Mungkin kegiatan PHBI atau kurban, kita pun berkumpul secara fisik. Kita berharap agar secara fisik kita berkumpul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya secara fisik menyatukan, tetapi menyatukan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah doa, barangkali yang mungkin terkenalnya doa Robitoh. Doa nanti mungkin di googling ya, nanti ada. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa atimmudaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat 'ala mahabbit. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa hati-hati kami telah berhimpun untuk mencurahkan cintanya kepadamu. Ini kandungan doa ini, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat 'ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa hati-hati kami telah berhimpun untuk mencurahkan cintanya kepadamu. Dan inilah insya Allah kita berhimpun di sini mengekspresikan cinta kita kepada Allah. Dan cinta kepada Allah ini merupakan karakter orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah mari kita senantiasa berusaha untuk mengekspresikan ini. Saya ulang lagi ayat yang sering saya baca ya Bapak. Dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kamu sukai lebih, jika itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, dan daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya atau keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat ini sekali lagi sering diungkap oleh ustaz kita, bagaimana kita menjadikan Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah sebagai prioritas cinta kita dibanding yang lainnya, yang disebutkan 7 hal tadi di awal ayat. Kemudian dalam doa tadi kita menyatakan bahwa kita berjumpa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita saat ini pun insya Allah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertemu di masjid ini dalam rangka sholat jamaah adalah dalam rangka perjumpaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan kumpulan umat Islam di seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji atau umroh adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap bahwa setiap perkumpulan kita ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta misalnya perkumpulan RT, perkumpulan paguyuban, perkumpulan RW yang membicarakan kemaslahatan warga itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha memastikan Bapak Ibu sekalian, ya ini nasihat untuk diri saya sendiri, ketika kita berkumpul dengan saudara kita seiman itu dalam rangka taat, bukan dalam rangka sebaliknya, ya sebaliknya apa banyak. Tapi mudah-mudahan doa ini menginspirasi. Kita sudah, ya dalam doa ini disebutkan bahwa ketika kita berjumpa, berkumpul, bertemu dengan saudara kita seiman adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat menyatukan hati kita. Kemudian
isi doa lain adalah bagaimana kita bersatu untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat, Pak? Ini kok belum ada jawabannya nih. Sepakat atau enggak ini? Sepakat ya, Pak? Oh iya. Kalau ketika kita sudah berhimpun dalam rangka cinta kepada Allah, kita sepakat. Kita berjumpa dalam rangka taat kepada Allah, kita sepakat. Kemudian bersatu dalam dakwah menyebarkan Islam, menyampaikan risalah Islam kepada orang lain. Kita sepakat ya, Pak? Sepakat. Dari sisi kanan tadi mantep, dan insya Allah semuanya sepakat walaupun belum diucapkan, dalam hatinya sepakat insya Allah. Jadi mari kita ini menjadi visi yang akan menyatukan hati ketika kita sama-sama kita punya perjuangan yang sama dalam rangka li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini, wabil khusus di lingkungan Taman Astar itu, dan sarannya, wasilahnya adalah salah satu Masjid Al-Fajar ini. Kemudian sama-sama berjuang untuk nusrati syariati, membela syariat Allah, membela syariat Allah. Ini ada sebuah ayat yang sering dibaca oleh imam kita dalam surat As-Saff ya, ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah sebagaimana kaum Hawariyin, pengikut Isa ibnu Maryam. Ketika ditanya siapa di antara kalian yang akan menjadi penolong agama Allah, penolong syariat Allah, pengikut Nabi Isa ini menjawab, dan insya Allah menjadi jawaban kita, nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah, kamilah penolong-penolong syariat Islam, syariat agama Allah SWT. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi kesatuan takliful qulub kita, kesatuan hati kita, mudah-mudahan kita ada satu kesamaan, bahwa kita sama-sama mencurahkan cinta kita kepada Allah, sama-sama kita bertemu dalam rangka taat kepada Allah, sama-sama kita ya bersatu untuk dakwah meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini, wabil khusus di lingkungan kita, dan juga kita sama-sama sepakat untuk nahnu ansarullah, kita sama-sama untuk sama-sama menolong agama Allah. Maka dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Kemudian fawassikillahumma rabitataha, ini ungkapan permintaan kita kepada Allah, ya Allah kuatkanlah ikatannya, wa adim muddaha, kekalkanlah cintanya, wahdiha subulaha, tunjukkanlah jalan-jalannya, wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu, sinarilah ya dengan cahayamu yang tidak pernah padam, wa ahyiha bi ma'rifatik. Kemudian apa tadi? Wasrah suduraha bi faidil imani bik, lapangkanlah dada ini dengan limpahan keimanan darimu. Kemudian wajamil tawakkuli alaik, ya, limpahkan keindahan dalam rangka bertawakal kepadamu. Wa ahyiha bi ma'rifatik, hidupkan hati ini dengan mengenal engkau, makrifat kepada engkau. Wa ahyiha wa amitha ala syahadati fi sabilik, ini menjadi tujuan atau cita-cita tertinggi kita. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah di jalan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Inilah namanya mati syahid. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, kita berdoa agar kita diwafatkan syahid di jalan Allah SWT. Inilah Bapak Ibu sekalian yang namanya, mungkin nanti dibuka aja dalam HP-nya, di googling doa Robitoh. Ini kita muncul seperti itu, dalam rangka doa untuk menyatukan hati kita. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, dari surat
Ali Imran 103 tadi adalah bagaimana suku Aus dan Khazraj menjadi dua suku yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara. Nikmat bersaudara. Persaudaraan yang didasari ya kesamaan akidah, kesamaan iman. Inilah yaitu yang kita kenal dengan apa? Ukhuwah Islamiyah. Di antara kita mungkin tidak ada yang satu nasab. Mungkin kita ada perbedaan daerah, perbedaan keturunan, perbedaan pandangan, tapi kita disatukan. Apa yang menyatu kita adalah iman. Inilah ikatan yang sangat kokoh. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Maka damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah telah mempersaudarakan kita. Kita siapa? Ya kita semua. Walaupun kita berasal dari daerah kita masing-masing, Allah persaudaraan dengan dasar iman. Inilah persaudaraan yang tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berakhir walaupun sampai kiamat. Mungkin kalau di kita ada paguyuban atau persaudaraan, misalnya ikatan apa misalnya Pak? Ikatan Dokter Indonesia, ada Pak Dokter ya ini. Ada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ada Ikatan Pencak Silat Indonesia, ada Ikatan Tenis Meja Taman Asar, ada ya. Ada ikatan, ada paguyuban komunitas goes, komunitas apa? Komunitas mancing, komunitas lari. Itu semua adalah ikatan-ikatan atau paguyuban yang akan berakhir manakala kiamat. Percaya Pak? Percaya Pak? Ya, percaya Pak. Nggak dijawab, saya jawab sendiri. Percaya. Tapi kalau ikatan iman Bapak sekalian tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Bagian dalam surat Al-Zukhruf ayat 66. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti sebagian terhadap sebagian lain akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Bapak sekalian, ayat ini menggambarkan bahwa ketika di hari kiamat ini, bahkan digambarkan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Sebuah gambaran di hari kiamat, nafsi-nafsi memikirkan dirinya sendiri. Dia akan lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari saudaranya, lari dari keluarganya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Inilah gambaran hari kiamat. Tapi perhatikan, al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Tapi orang yang bertakwa akan tetap menjadi saudara, tetap berkumpul, tetap bersatu dan tidak menjadi musuh. Inilah Bapak sekalian yang kita bangun, yaitu persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan akidah. Jadi sekali lagi itulah dalam surat Al-Baqarah 103 tadi, bahwa semangat kita berjamaah ya diekspresikan dengan bagaimana kita berpegang teguh pada tali Allah SWT. Kemudian wala tafarraqu, yaitu kita tidak berpecah belah. Kemudian senantiasa kita berusaha ta'liful qulub, menyatukan hati-hati kita. Sekali lagi, menyatukan hati ini adalah hak prerogatif Allah SWT. Tapi ada upaya kita dalam rangka itu, bagaimana kita menyatukan ya, yang terangkup dalam doa tadinya. Nanti silahkan dibuka, bahwa itu adalah sarana kita agar Allah menyatukan hati kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah
yaitu bagaimana kita senantiasa ya menjaga persaudaraan di antara kita, persaudaraan yang didasari dengan kesamaan akidah, persaudaraan yang didasari dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, ketika secara pribadi Muslim telah terbentuk, sebagaimana Ali Imran 102, kemudian semangat berjamaah pun sudah tumbuh sebagaimana Ali Imran 103, maka harapannya kemudian melakukan sebuah upaya yang disebutkan dalam Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada di antara kamu segolongan umat. Segolongan umat di sini apa, Pak? Ya mudah-mudahan termasuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segolongan umat yang apa? Yang senantiasa mengajak pada al-ma'ruf. Ya, ta'muruna bil, memerintahkan memerintahkan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar yang kita kenal. Nah, inilah kita. Dan ternyata segolongan umat ini konsennya adalah apa? Adalah dakwah yang diredaksikan dalam ayat ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bahkan Allah SWT memberikan julukan yang sungguh sangat luar biasa, masih di surat yang sama ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak kebaikan. Insyaallah kita semua insyaallah. Amin. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, kita berusaha untuk mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat kembali kisah-kisah yang Allah angkat Bapak sekalian dalam surat Al-A'raf ayat mulai ayat 163, 164 dan 165. Ini kenapa kita harus melakukan, konteks ini adalah nahi mungkar, atau konteks ini dakwah, bentuknya adalah nahi mungkar. Ketika Allah mengangkat sebuah kisah perkampungan di tepi pantai yang tugasnya atau pekerjaan utama adalah mencari atau nelayan, menangkap ikan. Allah memberikan batasan bahwa mereka dilarang untuk menangkap ikan itu di hari Sabtu, Sabat, karena hari Sabat itu adalah khusus untuk beribadah untuk mereka. Tapi mereka melanggar aturan Allah itu dengan caranya mengakali itu ya. Jumat memasang jaring, Sabtu dibiarkan masuk, kemudian hari selanjutnya kemudian diambil ikannya. Ini adalah bagian dari pelanggaran terhadap aturan Allah SWT. Kemudian di ayat 160 wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Kemudian mensikapi pelanggaran terhadap sekelompok orang tersebut, ada sebagian yang mengatakan, mengapa engkau hendak menasihati sebuah kaum yang nanti akan diazab dan dimusnahkan oleh Allah, diazab yang pedih dan dimusnahkan oleh Allah. Ini kira-kira mewakili sebuah kaum yang memiliki komentar, biarin aja mereka melakukan kejahatan atau kemaksiatan, toh mereka nanti akan diazab atau dimusnahkan oleh Allah. Tetapi kelompok kaum yang berusaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan Allah itu memiliki alasan, yaitu qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum tattaqun. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Apa alasannya? Agar aku nanti ketika menghadap Allah punya alasan. Alasannya, alasan bahwa sudah melaksanakan kewajiban untuk mengingatkan mereka.
Kemudian alasan yang kedua wala'allahum yattaqun, agar orang yang melakukan pelanggaran itu kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini refleksi nasihat untuk diri saya dan kita semua. Ya, sekali lagi saya ulang kembali bahwa dasar pembentukan pribadi kita adalah takwa, iman, takwa, dan kita berusaha Islamiyatul hayah, mengislamisasi kehidupan kita. Kemudian dasar